Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dasa Pamungkas Jaka Wardana dari kelas IT 501. Di sini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Jaringan 2 yang dibimbing oleh dosen Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Menkom. Soal ujiannya seperti ini. Nomor 1 membuat resume jurnal, nomor 2 sampai nomor 5 menjawab soal. Baik, langsung saja. Lalu saja di sini saya mengambil judul jurnalnya dari Google Scholar. Jadi judul jurnalnya adalah Analisis Sistem Jaringan Evakuasi Berbasis Tingkat Kerawanan Bencana Banjir di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Nama jurnalnya Journal of Social Science Research atau Inovatif. Tahun jurnalnya 2024, nama penulisnya Zalwa, Firdaus, dan Luke. Latar belakang jurnal ini adalah jurnal membahas pentingnya sistem evakuasi yang efektif dalam menghadapi bencana banjir, khususnya di Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana yang ada. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode analisis pemetaan daerah rawan banjir dengan pengolahan data secara spasial menggunakan sistem informasi geografis atau disingkat SIG 10.8 serta melakukan scoring pada parameter-parameter yang relevan. Nilai tambah yang ditawarkan dalam jurnal ini yaitu adalah pemetaan rute evakuasi yang jelas dan mudah dipahami serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem evakuasi yang lebih efektif berdasarkan analisis data yang komprehensif. Itu jawaban yang nomor 1. Berikut jawaban yang nomor 2 yaitu berkaitan dengan VLAN. Jadi VLAN atau bisa kita sebut Virtual Local Area Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk membagi jaringan lokal menjadi beberapa segmen lebih kecil dan independen. Dengan VLAN, kita dapat mengembangkan perangkat dalam jaringan berdasarkan fungsi departemen atau lokasi geografis. Jadi ini contoh dari simulasinya. Jadi di sini ada router, ada switch yang menghubungkan dari PC dan PC. Nanti kita bisa bikin 2 switch sampai lebih itu untuk menghubungkan dari departemen-departemen, misalnya departemen apa gitu di sebuah perusahaan seperti itu. Nomor 3, jadi dalam jaringan komputer terdapat 3 jenis switch yang memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama ada core switch, yang kedua ada distribution switch, dan yang ketiga ada switch access. Core switch adalah core switch yang berada di pusat jaringan dan bertanggung jawab untuk menghubungkan beberapa switch lainnya. Core switch biasanya memiliki kapasitas lebih besar dan kecepatan tinggi daripada switch lainnya. Distribution switch yaitu adalah switch yang berada di antara core switch dan switch access. Distribution switch bertanggung jawab untuk menghubungkan beberapa switch access ke core switch. Switch access adalah switch yang di ujung jaringan dan bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat-perangkat ke jaringan. Jadi di sini ada core switch, di sini ada distribution switch dan switch accessnya. Dan di sini ada jaringan-jaringannya. Ini contohnya. Nomor 4 yaitu tentang VPN. VPN atau bisa kita baca Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat jaringan private yang aman dan tereksekusi melalui jaringan publik seperti internet. VPN menggunakan protokol-protokol tertentu untuk mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan publik sehingga data tersebut tidak dapat dibaca oleh lain. Nah, di sini saya memiliki 2 PC, 3 router. Satu router ini sebagai router yang utama untuk menghubungkan router 2 dan 3. Jadi keamanan dari VPN itu sendiri menggunakan IP yang berbeda-beda, jadi lebih aman. Di sini ada router 2 memakai jaringan IP seperti ini dan IP seperti ini untuk PC-nya. Kemudian dari router yang 4 pakai IP yang seperti ini. Jadi akan dihubungkan ke masing-masing router dan PC-nya. Nomor 5, network security, tentang network security. Jadi, network security adalah proses melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya jaringan. Ancaman-ancaman tersebut berupa 1. Serangan dari luar seperti hacking, malware, dan lain sebagainya. Kedua, serangan dari dalam juga bisa seperti akses tidak sah oleh karyawan atau kontraktor. Yang ketiga, kesalahan konfigurasi seperti konfigurasi firewall atau router yang salah. Nah,
Implementasinya network security yang baik bisa kita terapkan yang pertama dengan menerapkan prinsip pertahanan berlapis. Dengan mengimplementasikan beberapa lapisan keamanan seperti firewall, intrusion detection system, dan antivirus. Menggunakan autentikasi dan otorisasi. Menggunakan metode ini yaitu dengan metode autentikasi yang kuat seperti multi-factor authentication dan mengatur otorisasi akses yang tepat untuk setiap pengguna. Yang ketiga bisa kita menggunakan enkripsi. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan seperti HTTPS dan VPN. Mengatur kebijakan keamanan, yaitu dengan mengatur kebijakan keamanan yang jelas dan berkomunikasi seperti kebijakan penggunaan password dan kebijakan akses jaringan. Yang kelima, melakukan pemantauan dan analisis. Yang keenam, mengadakan pelatihan dan kesadaran. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, kita dapat meningkatkan keamanan jaringan dan melindungi data sumber serta sumber daya jaringan dari ancaman serangan. Baik, mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Saya Bagus Jasa Pamungkas Jaka Wardana dari kelas IT 501, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.